wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat. Dengan ini 12.40.51.050146. Dan tadi ini saya sedang ada di SMA Negeri 29 Jakarta yang kebetulan juga cuaca sedang tidak begini karena sedang hujan. Dan ya, jadi saya mengambil lorong untuk buat wawancara saya karena saya tidak dapat mengambil langsung dari namanya. Jadi saya mengambil yang lorong dan jadi saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA Negeri 29 Jakarta untuk bagaimana sih gaya belajar mereka ketika mereka lagi dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara mereka jika mereka lagi dalam proses pembelajaran. Ya, kebetulan hari ini hari Sabtu dan saya meminta izin untuk salah satu siswa yang sedang ekskul yang sedang melakukan kegiatan ekskul di hari Sabtu untuk saya wawancarai karena ini juga lagi sekarang PS, saya juga fokus dengan PS dan dari depan lebih baik yang dan dari keseruan saya ini akan saya tunjukkan bagaimana mereka dikamain gaya belajar tersebut. Yuk. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu anak dari SMA Negeri 29 Jakarta, peserta dari SMA Negeri 29 Jakarta, dan saya akan melakukan wawancara dengan bagaimana cara gaya belajar salah satu anak peserta didik ini dalam proses pembelajaran. Ya mungkin bisa dikenalkan dulu siapa namanya, terus sekarang umur berapa dan juga hobinya apa. Perkenalkan, jadi nama saya Muhammad Zaki Ramadan di SMA Negeri 29 Jakarta itu kelas 11 6 kelas 11 dan untuk umurnya sekarang ke 17 tahun. Hobinya biasa saya sih sekarang lagi hobi lari. 11 itu apa itu? IPA atau IPS? Oh, 11 6 itu biasanya IPS. IPS ya? Iya. Oke, kita langsung ke wawancaranya aja ya, biar kita nggak terlalu lama-lama. Yang pertama, ini Jaki kan tadi ya namanya? Iya, betul. Jaki ini lebih mudah memahami pelajaran dengan membaca itu lebih baik nggak, Jak? Kalau misalnya membaca nih, itu lebih memahami nggak buat Jaki? Iya, kalau saya jelas untuk memahami pelajaran saya harus kayak baca, benar-benar baca gitu sampai saya baca, saya analisis, baru saya simpulkan. Jadi saya bisa benar-benar memahami sih. Oh gitu. Oke. Terus Jaki ini lebih mudah memahami materi pelajaran itu dengan mendengar penjelasan itu atau emang dengan membaca? Kalau saya untuk memahami materi lebih ke suka membaca daripada mendengar penjelasan. Soalnya kalau misalkan kita dengerin orang ngomong, kadang saya rada kurang fokus gitu. Oh, jadi lebih baik membaca daripada Iya, melihat. betul. Terus apakah Jaki ini belajar dengan baik ketika dapat menyentuh objek kerja? Kayak misalnya nih, objek kerja itu kayak apa ya, biasanya tuh kalau misalnya belajar kimia kan. Nah, belajar kimia kan pasti ada praktek laboratorium ya. Nah, itu kan langsung objek kerjanya langsung kan. Itu Jaki itu eh, pemahaman itu lebih baik atau emang secara teori? Oh, kalau misalkan untuk objek kerja berarti kayak praktik langsung. Iya, praktek langsung. Kalau saya sih lebih suka langsung menyentuh gitu, kayak kalau misalkan pelajarannya fisika, kimia itu kan kalau misalkan memang teori doang kayak nggak cukup gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu langsung secara nyata, kayaknya saya lebih memahami banget menguasai itu. Oke. Terus Jaki ini memahami pesan yang ditulis atau Jaki lebih memahami pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Kalau untuk pesan, saya lebih memahami yang dijelaskan oleh ditulis sih, Kak. Tulis lebih paham. Soalnya kalau misalkan dijelaskan secara gamblang itu, seperti yang tadi saya bilang tadi, saya agak kurang fokus gitu kalau orang gitu. Lagi pula juga kadang-kadang orang juga begitu. Iya, betul. Oke, terus lanjut. Berarti Jaki itu lebih memahami pesan yang ditulis daripada secara lisan. Saya lengkap. Nah, Jaki ini lebih menikmati praktek langsung atau belajar di kelas yang tadi di laboratorium kan? Kalau menurut saya bisa aja dua-duanya. Tapi untuk
pelajaran seperti fisika-kimia, saya lebih untuk praktik langsung gitu loh. Jadi sengaja saya tahu, saya langsung menerapkan gitu loh dalam kehidupan sehari-hari secara real, secara nyata, nggak cuma nulis teorian doang. Jadi lebih jelas ya dengan ada peragaan usul. Oke. Nah, siap. Kalau kayak misalnya nih guru ngasih gambar ataupun poster ataupun apalah itu dalam bentuk visual kan, kayak PPT dalam bentuk visual misalnya kan gambar tuh ya. Nah itu membantu Jaki untuk memahami dan mengingat pelajaran. Membantu sih, soalnya kalau misalkan dalam PPT atau poster kan kayak intisari materinya ya, jadi kayak saya bisa langsung baca benar-benar paham gitu loh, langsung paham karena di dalam poster itu pasti ada langsung ada intisarinya. Oh, jadi juga dari pemahaman yang dikasih, pemateri yang dikasih itu dengan adanya gambar itu jadi lebih paham ya, lebih jelas ya. Terus Jaki ini tipe orang yang suka membaca keras-keras dan berulang atau enggak Jak? Kayak misalnya nih kita membaca berulang-ulang itu dengan upaya untuk kita tuh bisa lebih mudah mengingat. Iya, saya lebih suka kalau misalkan untuk metode mengingat lebih suka diulang-ulang itu, jadi kayak langsung kesimpan aja di Tapi bacanya keras atau dalam hati? bacanya biasanya dalam hati. Dalam hati aja. Nanti nggak tipikal yang keras-keras ya. Iya. Oke, terus Jaki ini lebih suka nonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio. Saya lebih suka mendengar musik ya, cuma untuk menonton TV atau radio itu rada kurang lah. Biasanya saya lebih suka membaca sambil mendengarkan musik. Sambil mendengarkan musik. Apa lagu favorit? Lagu favoritnya About You. About You. About You nggak tahu penyanyi siapa ya? Mungkin ya. Oke, wajib lagi ya. Jaki ini lebih suka mendengarkan musik ya daripada karaoke. Jaki ini lebih suka mendengarkan siaran radio, musik atau karaoke daripada menonton TV. Itu benar ya? Oke. Terus Jaki ini menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga atau enggak? Ya seperti yang tadi saya bilang, saya hobinya lari, dan saya lebih suka aktivitas fisik kayak gitu. Oke. Terus Jaki sendiri ini lebih merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang, atau Jaki lebih mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Gimana gitu? Saya lebih mudah mengingat wajah sih daripada nama. Jadi kalau misalkan saya ketemu sama orang, saya melihat siapa itu pernah lihat gitu, pernah ingat. Nah ingat ya. Terus apakah dengan cara praktek itu membuat Jaki lebih ingat dalam pelajaran tersebut? Misalnya di arti ya, dengan cara kita kolek itu Jaki lebih mengingat kalau pelajaran tersebut tuh dari teori itu, atau emang lebih teorinya aja dan praktiknya itu membuat Jaki itu kurang minat. Sebenarnya kalau untuk kayak gitu saya lebih ingat ketika prakteknya. Jadi ketika prakteknya saya rasa kadang ada di teori tapi kadang di prakteknya tuh nggak begitu gitu. Jadi saya lebih ingat ketika prakteknya gitu. Jadi saya lebih kadang lupa kalau teorinya, tapi prakteknya saya selalu ingat gitu. Karena teori terlalu banyak. Bisa juga sih. Oke, lanjut. Bentar. Oke, Jaki lebih senang membaca buku atau mendengarkan cerita? Lebih senang membaca buku karena bisa mengembangkan apa ya, ketika kita membaca kita mengolah kata-katanya, itu menghasilkan gagasan-gagasan, Mengubah pola pikir itu Ya, jadi lebih baik ya membaca dan mendengarkan cerita. Oke. Jak ini suka jenuh nggak sih Jak kalau misalnya nih, terlalu lama belajar di kelas? Iya, kadang suka jenuh banget sih. Kadang kalau misalkan lagi jenuh kakinya kadang goyang-goyang sendiri gitu. Hilangkan jenuh ya. Terus Jak ini merasa terganggu nggak dengan suara-suara saat Jak sedang belajar?
Kalau misalkan yang sulit yang wajar ya jelas ganggu sih. Tapi dia nulis itu tiba-tiba ada suara berisik palu atau apa kadang error lah gitu. Sangat fokus Sangat lagi. fokus. Oke. Terus kita bosan nih, Jaki melakukan kayak pulpen atau menyentuh pen atau tangannya kayak tahu lah gitu pulpen. Iya sering banget. Tadi juga saya waktu tadi sudah saya bilang kalau misalkan saya lagi minum, kadang saya gerak-gerakin kaki gitu atau sering banget minum. Jadi mulai dia Ya, menghilangkan minum dan terus yang ini suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara atau Jaki lebih suka ngobrol itu berbicara lewat telepon. kalau misalkan untuk berbicara saya lebih seperti ini sih langsung. Berarti Jadi kalau misalkan lewat telepon ada sesuatu hal kadang yang nggak bisa dijelaskan setelah telepon. video kita melihat ekspresi. Iya, Terus yang ini sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan diri Jaki sendiri atau Jaki lebih baik di dalam apa-apa bukan kepada orang lain. saya lebih suka antusias dengan baik dari saya sendiri sih. Dan mbak kalau misalkan nggak apa-apa lah ada orang lain itu kan kita kayak membiarkan gitu ya, kita juga nggak bisa langsung percaya sama orang lain gitu. Jadi lebih baik saya yang antusias. Terus Jaki lebih menyenangi tugas-tugas tertulis atau Jaki menyenangi tugas-tugas yang harus dijelaskan dengan kata. Sebenarnya saya lebih suka yang bertulis kan. Nah, Karena kalau misalkan dijelaskan dengan kata-kata, jujur saya ada belibet sih kalau di situ. Nah, jadi ketika saya nulis, saya baru bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran saya gitu dalam tulisan. Kalau misalkan dalam kata-kata, pas saya susah nyari diksinya sendiri ada masalah selesai. Oke. Jaki kalau lagi banyak tuh mudah terganggu banyak dengan suara-suara sekitar Jaki. udah sih pak. Udah ya. Kalau ada orang tiba-tiba yang nggak jelas ya, Kan zaman sekarang kan kayak gitu ya. iya. Jadi lo nggak jelas kayak contoh yang saya makan Iya sama. mana jam istirahat dan belajar kebetulan dulu. Oke. Terus ketika Jaki mendapatkan kabar gembira nih yang bikin Jaki senang, Jaki akan mempercepat kegirangan nggak? Atau gimana cara Jaki mengungkapnya? Kalau misalkan mendapat berita senang, saya kadang dengan gak sengajanya kayak kegirangan gitu lomba-lomba, cuma ya itu saya nggak sadar gitu, saya belum. Gitu Iya, juga, tapi kalau depan orang lain kadang nggak sadar begitu terus tiba-tiba saya malu gitu. itu bentuk ekspresi ya. Iya. Mungkin itu aja sih pertanyaannya pas yang tadi Jaki ya. Untuk kesimpulannya nanti saya akan sampaikan di video. Kali ini kita akan wawancara dulu ya, itu saja. Terima kasih Jaki atas waktunya, atas jawabannya, ini sangat membantu bagi saya. Dan sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari wawancara yang sudah saya tanyakan kepada siswa SMA Negeri 29 Jakarta yang bernama Zaki, yang dimana Zaki ini memiliki gaya belajar visual kinestetik, karena Zaki ini suka melihat atau lebih memahami dengan secara visual, yaitu digambarkan ataupun dengan adanya sebuah ilustrasi. Dan Jaki juga lebih suka dengan praktek langsung agar lebih memudah mengingat dan juga memahami suatu pembelajaran. Nah, Jaki juga merupakan seorang yang reading juga. Dia suka sekali membaca karena menurut dia membaca itu dapat meluaskan pemahamannya dan serta mendalami pemahaman dari apa yang sudah dijelaskan dan juga sudah yang dapat dipraktikkan. Udah sekian aja kesimpulan dari saya. Bila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.